Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Mardia dengan NIM 1927040011, Pendidikan Teknologi Pertanian kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai agribisnis tanaman hortikultura. Hortikultura berasal dari kata hortus atau kebun dan kultur atau budidaya. Secara umum, istilah hortikultura diartikan sebagai usaha membudidayakan tanaman buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Sehingga hortikultura merupakan suatu cabang dari ilmu pertanian yang mempelajari budidaya buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Sedangkan dalam GBHN 1993 sampai 1998, selain buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias, yang termasuk dalam kelompok hortikultura adalah tanaman obat-obatan. Tanaman hortikultura sangat berperan dalam kehidupan manusia karena merupakan sumber gizi yang menjadi pelengkap makanan pokok yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan manusia. Selain itu, tanaman hortikultura merupakan sumber berbagai vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Istilah hortikultura telah lama dikenal, baik melalui surat kabar, televisi, maupun media informasi lainnya. Di luar negeri, istilah ini telah dikenal sejak abad 17, yang berawal dari Italia dan Eropa Tengah. Tanaman hortikultura terpisah dari jenis tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan tanaman lainnya. Hal ini karena hortikultura berfungsi dan bersifat lain. Namun, pengembangan komunitas hortikultura tersebut hingga kini masih belum selancar yang diharapkan, dan pada kenyataannya masih belum dapat mengimbangi pesatnya perkembangan di dunia internasional. Baiklah, kita perhatikan grafik presentasi petani buah-buahan, sayuran, biofarmaka atau obat-obatan, dan tanaman hias tahun 2014. Pada grafik ini dapat kita lihat petani yang mengelola tanaman sayuran sebanyak 48,90%, petani yang mengelola tanaman buah-buahan sebanyak 39,35%, petani yang mengelola tanaman biofarmaka sebanyak 11,42%, dan yang terakhir, petani yang mengelola tanaman hias sebanyak 0,33%. Data ini tentunya lebih rendah lagi bila dibandingkan negara-negara maju di sekitarnya. Dengan demikian, peluang untuk meningkatkan pengolahan tanaman hortikultura masih sangat terbuka lebar. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan tadi, dapat kita ketahui bahwa tanaman hortikultura dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya yaitu tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka atau tanaman obat. Yang pertama, tanaman sayuran. Tanaman sayuran atau olerikultura yaitu jenis tanaman yang dapat dikonsumsi, memiliki serat dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Tanaman ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Secara garis besar, tanaman sayuran dibagi lagi menjadi dua, yaitu tanaman tahunan dan tanaman musiman. Contoh tanaman sayuran seperti bawang merah, bawang putih, selada, kangkung, bayam, wortel, dan kentang. Yang kedua, tanaman buah atau frutikultura, yaitu tanaman menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya buah-buahan seperti semangka, jeruk, mangga, pisang, pepaya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tanaman hias atau florikultura, yaitu jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai hiasan. Biasanya tanaman ini memiliki keindahan dari segi bunga, daun, akar, dan tangkainya. Contoh tanaman ini seperti bunga mawar, aglonema, janda, pakis, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu tanaman biofarmaka atau tanaman obat, merupakan jenis tanaman yang bermanfaat untuk mencegah maupun mengobati penyakit. Tanaman obat ada dua jenis, yaitu tanaman biofarmaka rimpang dan biofarmaka non-rimpang. Biofarmaka rimpang merupakan tanaman yang bermanfaat untuk obat, kosmetik, dan untuk kesehatan lainnya. Bagian tanaman yang digunakan yaitu bagian umbinya. Sedangkan biofarmaka non-rimpang yaitu tanaman yang bermanfaat untuk obat, kosmetik, dan untuk kesehatan lainnya. Bagian tanaman yang digunakan yaitu daun, batang, bunga, maupun akarnya. Contohnya yaitu jahe, temulawak, lidah buaya,
serai, kayu manis, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui jenis-jenis tanaman hortikultura, selanjutnya yaitu fungsi tanaman hortikultura. Fungsi tanaman hortikultura dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi penyediaan pangan, yang kedua fungsi ekonomi, yang ketiga fungsi kesehatan, dan yang keempat fungsi sosial budaya. Yang pertama, fungsi penyediaan pangan. Kaitannya dengan ketersediaan vitamin, mineral, serat, dan senyawa lain dalam pemenuhan gizi. Yang kedua, fungsi ekonomi. Komoditas hortikultura memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, menjadi sumber pendapatan petani, pedagang, dan kalangan industri. Yang ketiga, fungsi kesehatan. Khususnya manfaat komoditas biofarma untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit tidak menular. Dan yang keempat, yaitu fungsi sosial budaya. Peran komoditi hortikultura sebagai salah satu unsur keindahan atau kenyamanan lingkungan, serta perannya dalam berbagai upacara kepariwisataan. Menurut Mirsadik 2012, peranan hortikultura yaitu memperbaiki gizi masyarakat, memperbesar devisa negara, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan pemenuhan kebutuhan keindahan dan kelestarian lingkungan. Ciri-ciri hasil tanaman hortikultura mempunyai sifat khusus, yaitu produksinya musiman, beberapa diantaranya tidak tersedia sepanjang tahun, contohnya durian, langsat, rambutan, manggis, dan lain sebagainya. Memerlukan volume yang besar, menyebabkan ongkos angkut menjadi besar pula dan harga pasar menjadi tinggi. Yang ketiga, memiliki daerah penanganan atau geografi yang sangat spesifik atau menuntut agroklimat tertentu, contohnya jeruk tebas, durian Balai Karangan, duku Palembang, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki nilai estetika, jadi harus memenuhi keinginan masyarakat umum. Keadaan ini sangat sulit karena tergantung pada cuaca, serangan hama, dan penyakit. Namun dengan biaya tambahan, kesulitan itu dapat diatasi. Yang selanjutnya, mudah atau cepat busuk, tetapi selalu dibutuhkan setiap hari dan dalam keadaan segar. Sejak panen sampai pasar memerlukan penanganan secara cermat dan efisien, karena akan mempengaruhi kualitas dan harga pasar. Dan yang terakhir, yaitu memiliki atau mempunyai kadar air yang tinggi. Nah, itulah tadi beberapa materi mengenai tanaman hortikultura. Setelah kita mengetahui apa itu hortikultura, jenis dan peranannya, diharapkan pengembangan tanaman hortikultura di Indonesia bisa lebih ditingkatkan lagi. Upaya yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu dengan adanya sosialisasi, seperti promosi dan kampanye ke semua pihak, serta dukungan dari pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangbiakan tanaman hortikultura, mulai dari lingkungan yang paling kecil sampai dengan yang besar. Dengan gerakan ini, diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura di Indonesia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.